daerah mana Pak? Cipanas ya? Cipanas. Oh. Awas, takut ada polisi. Oke, Cipanas jam setengah 10. Nah, minum dulu bro. Ini satu lagi biarin aja. Oh, biarin. Hey tayo, hey tayo. Iya, hop hop. Untuk ke Gunung Padang sebetulnya saat ini cukup mudah, bisa memakai fasilitas Google Maps. Hanya perlu kami sampaikan, jalannya cukup sepi dan cukup kecil, jadi para pengendara harus lebih hati-hati. Gunung Padang segala informasi bisa juga kita dapatkan di Google, tapi kami ingin menyampaikan juga pendapat dan pertanyaan. Pesawat tapi sedikit kata-kata.
Sabtu dan Minggu juga hari libur. Mobil ada parkir khusus, tidak bisa ke tempat pembelian karcis, tapi tidak terlalu jauh. Bila ada orang tua, kalau masih kuat bisa melalui tangga landai. Menurut kami tangganya sopan lah. Namun kalau ada yang repot ingin naik, bisa ada jasa ojek di sini. Melalui jalan kecil setapak cukup mengerikan, tapi karena tukang ojeknya sudah biasa, jadi cukup untuk menenangkan, cukup nyaman lah. Dengan biaya 25.000 satu trip, kalau mau ditunggu bisa, tapi untuk harganya jadi 50.000. Sekarang kita jalan jam 11.56. Kita jalan. Bang, pegang kamera, Bang. Katanya selanjutnya Bang Jerry mau ke Gunung Gede. Siap, Ladenin jangan. agendakan. Gunung Padang, Gunung Batu. Kamu sayang, aku juga love you. Gunung Padang, Gunung Batu. Aku haredang pingin kasih Sri Gula Batu. Aja. Bisa. Ada padi, ada beras, ada hari kita balas. Haredang Bang. Haredang Bang. Haredang. Udah. Perwakilan Ya, perwakilan. Berapa? 5.000 rupiah per tiket. Guys, kalau mau ke Gunung Padang tiketnya cuma per orangnya cuma 5.000 guys. Duh, Bang, panas sih mana BM apa? 36,3 35,5 Nuhun ya. Nuhun. Tanggal landai, Bang. Kamparnya. Hitung, San. Hitung. Ciluru tilu papat 56 gitu. Ntar ada tulisannya di atas. Jumlah anak tangga. Hiji, Mang 2 kilo. Mang iseng. Guys, bentar lagi sampai. Pak, semangat Pak. Iya ya, masih jauh nggak Pak? YouTuber. Iya betul. Pak jangan lupa subscribe Pak ya. Dari mana Pak? Dari Bandung. Dari Bandung. Apa ini? Channelnya namanya Genting Pak. Namanya Genting Pak. Ntar ditonton ya Pak. Siapa Pak? Ya video. Ayo Pak. Oke, makasih banget ya. Ya. Ayo. Ayo, hati-hati di jalan Pak, Bu.
Oh, makam. Baru ditanyain lah makam apa. Bang. Yuk, Yuk. tuh hayu katanya. Di sana Bang Gendong. Iya. Ya, capek. Jalan aja. Tuh kan kesusul. Ya, kesusul ya. Yakin Om ini. Mau kemana Dek? Oke, Babang Genteng kita mau ke atas. Masuk. Ayo, meluncur. Baca aja capek. Pucuk. Pucuk. Batu kursi itu tuh, aya batu kursi itu, aya anu ada kota, tepakanana tempat musyawarahnya atau tempat memandang arah Gunung Gede. Pangarangna karasan Pak Gunung Gede katanya. Ya. Oh, ini gunung. Gunung Gede. Jadi Gunung Batu pakai Bogor, Gunung Kacara, Gunung Gede, Gunung Pangerang. Jadi bukan muja Gunung Gedenya puja-puji kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kayak bahasa Kapungkur mah dikeramatkeun jarah, itu dikain lagi jarahnya atau ritual gitu. Jadi dinamakan yang teras pertama dinamakan ada Gunung Masjid, ada Aula, ada Simbugong, ada Simbul Gamelan. Disebutkan Batu Gamelan Kapungkurna bersuara. Akhirnya pas dibuka umum 2010 kunjungan dari Yusuf 2011 arkeologi ke Jakarta seperti kejadian Andi Arif itu diambil sampelnya jadi kadar besinya tinggi andesit itu andesit piroksin. Jadi disebut punden berundak itu bertahap-tahap ada 5 teras 5 undakan. Jadi dikulingi gunung ada 5 arah kibatnya 5 gunung. Jadi dulu disebut negara Siang Padang atau Keraton Siang Padang. Kalau sekarang kan Gunung Padang. Padang itu artinya terang. Jadi tercatatnya 1914, tercatatnya dulunya Belanda namanya Enjek Room. 1979 dulunya dilaporkan namanya Pak Andi Pasoma Pak Abidin. Jadi dibuka umumnya 2010 kunjungan dari Yusuf 2011 arkeologi itu dari Jakarta setelah pukul kiriman hari-hari itu. Jadi heboh itu diambil sampelnya sampai ke 25.000 tahun sebelum Masehi. Oh, ya kan tugas utamanya berarti sebetulnya menjaga dan memberikan informasi. Ya, jadi Bagus. karasan abi nya jawaban ieu cariyosan teh turun temurun teu aya tulisan teu aya apa rasanya. Bakal abi ada paurna kumaha Pak karasan sepuh kapungkur teh cenah cek anu panjang wah dipanjangkeun pada wah dipanjangkeun. Jadi tong ditambih-tambih. Iya, Jadi cariyosan tepuh kapungkur mah nyata dibangun Gunung Padang ieu teh leluhur kapungkurna fungsina tempat ibadah, tempat musyawarah, tempat pembicaraan. Juga itu kan juga disebutkeun aya nama terus aya arkeologi geologi seperti itu ya. Jadi diambil sampelnya sampai ke 25.000 tahun sebelum Masehi. Ya, dan kapungkur mah disebutkeun keramat jarah teh saat acana kaluhur bersuci heula atau pawasuh heula namanya kaluhur panjangnya 175 meter, anak tanggana 378, anu enggal 300 meter. Nah tadi teh disebutkeun punden teh bertahap-tahap. Jadi aya namina Gunung Masjid, aya Aula, aya Sibogo.
Lalaunan. Ayam ayam gunung masih gitu. Terus nanti Aulana dihandap aya aula. Itu di Gunung Masigit aya aula eta teh tempat penyambutan kapungkurna. terus Aya namina Batu Gamelan. Ai gamelan teh kapungkurna bersuara alunan musik. Jadi kapungkurna sepuh-sepuh teh nyarioskeun aya suara musik kapungkurna. satu ajan gunung gede Gunung Batu, gunung batu iya Gunung Batu, Pasir Pogor. Bogor tuh namanya. Iya, Gunung Pasir Pogor namanya. Oh Pasir Pogor, Gunung Kancana, Gunung Gede, Gunung Pangrango arah kiblat. gunung Kancana. Gunung Kancana teh sarasna mah cenah sauna pang tinggina gitu. Nyamperin leluhur namanya sami pasti aya nu nyepengna gitu. Hayang Surya Kencana. Bapak ini saha yang Prabu Supaya Prabu yang Surya Kencana. Ya bahasana kan abdi teh karasan meureun ti cerita teh miturun teh eta teh meureun sesepuh-sepuh di kapungkur. Nya sapertos hayang Prabu Siliwangi kan eta anu nyepeng Jawa Barat saeueurna. Kan Allah teh Dia mah orang tahu yang ini bab berbagi. Iya. Tapi dia dari perang, dari lahir. Nyata geli gitu. Yang Surya Kencana teh bapaknya teh ya itu. Dan sirang kita besar udah 800-an. Gacan nami. Saha bapana teh yang Wiratan Datar. Iya. Saha yang Wiratan Datar. Bupati pertama Cianjur. Nah, cuma aya nu terputus ceritaan teh, ieu nu kabijakan aneh teh. Saatos yang Wiratan Datar pupus, ka mana istri, ka mana palatur. Putra teh Endang Sukaisi. Saha ini yang Surya Kencana. Nah, saatos yang Wiratan Datar pupus, sauna yang Surya Kencana teh kageugeuh di Gunung Gede. Walau alam ya terang. Bacanten Sampurasun Eta sadayana. nyata Imah ieu balik cerita. euy kandang. Jadi habis deh itu yang Prabu Siliwangi ngertos di dieu. Yang Prabu Siliwangi anu main karena Maharaja Linggabuana ge Siliwangi. Ya. Terus yang Swastu Kencana ge panginten Siliwangi. Eta karosan Sri nyata Baduga gitu. Maharaja ge. Siliwangi. Nya bahasana kan ari Siliwangi mah simbol dan Mohon. hara gitu. Mau alam ya beda keterangan cek sebuah kapungkur teh nami gelar bawang asahan. Betul. Ngan amun di awas dibaca Siliwangi teh ka urang mengingatkan gitu. Oh. Mah meureunna tah sapertos gitulah. Yo. Ngan mah simbolna saur sebuah kapungkur mah kan terus sudah di dinya. Patilasana ieu mah menurut ilmuwan mah caata cara Siliwangi bangunan ieu terus aya. Jadi diambil sampel teh menurut ilmuwan teh sampai ke 25.000 tahun sebelum Masehi. Nah, itu batu-batu teh seperti tertata Pak. Di batu, tanah, batu. Dia arealnya 29 hektar. Dan itu juga kalau berarti batu. Ngan mah kapungkur robihnya teh acan dilindungi undang-undang cagar budaya dan ini tertib pohon. Robih. Pamit bapak. Simbol tuh. Simbol puja. Kayak dia. Upah itu nggak ganggu bapak. Tengah ganggu pada karetan. Tengah iya gitu. Ayo paling dia. Itu kapungkur tegak. Nah, jadi sarasnya simbol anak kujang teh jadi senjatanya yang Prabu Siliwangi yang menyimpan relipan kujang atau ini kapungkur tegak. Tegaknya paling mana tetap. Maksudnya dulunya gitu Pak, kapungkurnya tegak gitu. Mohon. Jadi ya rabih tadi teh aca dilindungi undang-undang. Jadi itu teripah pohon tergelis. Ya tengah-tengahnya sentralnya Pak. Itu amun menurut orang ritual mah sebutnya origom gitu. Origom. Sanes di papantas dah. Tante memang gitu. Nya gitu. Ya. Wah alam teu aya terangan Pak. Ya itu sahan kada malah wah alam.
alam. Nah itu setiap itu gerbang-gerbang gitu kayak itu. Saya teranu disebutkan batu putih. Bulan batu putih. Si Isam siapa? Oh di Sius itu nih. Ini pas sekali karena batu kursi itu kapungkurna saudara tempat memandang arah Gunung Gede atau bahasa ayo nama tempat musyawarah. Ini bilih calik mana? Tadi teh Nah, cina kantor disinggahin sama Prabu Siliwangi. tadi teh lagi di puncak ini. Mau ngambil magnet Oh, lupa. di mobil Pak. Mungkin di mobil. Coba panggil hari itu no saungan itu nurung ngecaang. Boleh mana kok? Oh, atau buit mana? Oh, itu kayak atap ru seng gitu. Paling gitu, seng paling atap rumah. Ini kan. Cari nih. Anu cuma anu bulat batu lumbung namanya teh sareng. Batu lumbung teh simbol kesubura atau bahasa Sunda mah penang tadi lah. Nah, gitu. Kotor. Nah, iya Pak, masyarakat hijau lagi Pak. Nah, terus kayak gitu Pak ya namanya Gunung Masigit atau Batu Masigit. Jadi orientasi arah kiblatnya ke Gunung Gede Pangrango. Anu ieu disebutna aula. Anu disebutna aula teh aya di bawah Pangrango. Arta jeung ilmuwan. Dari sebagian eta nu eta. Aya kita teh eta pakai eta namanya Batu Gamelan. Terus tadi kata teh. Ayeuna mah teh biasa ka teh pilih namanya lagi wisata pilih gebis Pak. Mohon terus. Enten amun panjangna 170 meter, anak tangganya 308, yang tadi itu 300 meter. 378 9 7 38 oh kan disebutkan Gunung Masigit teh eta undakan Eta abdi teh kepercayaan gitu. bayangan abdi teh gunung Sifatnya- seperti itu gitu. Ngobrol-ngobrol papasan-papasan. Nanti karesan pahan abdi. Nah disebutkan di dia teh aya namanya Batu Karet. Jadi ngambilna di Gunung Batu ti pengker ieu dibawa ke Kampung Ciukir Pak. Itu batu sasaurna teh cerita turun-turun mah di Ukir. Di sana ka Empang, namanya di Empang teh di can ka dieu. Kalau cerita turun-temurun mah. Kak Bapak tadi kan naik motor tuh ada seperti batu-batu gitu. Teh serpihan itu sami ngan kadar besina benten. Lima tuh di sisi dia atau di sisi ya kadar besi lagi gitu. Tuh, makanya saya tadi pengen bawa magnet. Nah, jadi menurut ilmuwan mah dari perut bumi atau disebut maba atau kolam nargen itu lama kelamaan ada tekanan panas Bisa. membeku meretak-retak menjadi batu seperti sawah kemarauan kan gitu. Iya. Seperti itu kalau menurut ilmuwan. Itu kan mau alam juga. Ya cuman cerita itu cerita. Tapi kalau menurut ilmuwan seperti itu. Guys, Gunung Padang memang agak aneh menurut kami. Agar kami tidak dipengaruhi oleh pendapat orang lain, kami tidak mencari info dari internet terlebih dahulu. Juga dari penduduk sekitar. Kami kepada penduduk hanya bertanya tentang hal tabu yang dilakukan di Gunung Padang. Ada beberapa keanehan. Yang pertama, ada 5 undakan yang cukup jelas terlihat. Dan di setiap undakannya itu merupakan tumpukan batu. Jadi sebetulnya banyak sekali batu-batu yang terkubur. Yang kedua, pada undakan paling atas, pada setiap batu dan lekukan seperti ibu jari ditekan ke tanah liat. Jadi ada kayak ceglokan gitulah kalau bahasa Sundanya. Yang ketiga, undakan yang lain ada seperti goresan atau cakaran,
tapi lekukan tetap ada. Ada batu yang lekukannya 1 dan lekukannya 2. Yang keempat, ada batu yang bila diketuk oleh jari, dia bunyinya cukup nyaring. Tapi batu yang lainnya tidak. Oleh yang berwenang dinamakan batu gamelan. Namun ternyata ada juga di luar daerah batu gamelan, ada juga batu yang seperti itu. Nyaring bunyinya. Yang kelima, ada undakan yang batunya hampir semua tidak segi 4 sempurna. Ada sedikit lekukan seperti lekukan gitar. Yang keenam, terakhir yang kami perhatikan, auranya memang berbeda di kaki gunung dan di gunung tersebut. Ada aura mistis lah. Yang ketujuh, di kaki gunung ada mata air Cikahuripan, air kehidupan artinya. Pertanyaan kami adalah, untuk apa itu dibuat? Apakah untuk tempat hunian? Jika ya, kemanakah perginya mereka? Jika itu suatu tempat ibadah, bisa juga karena memang tempatnya dulunya pasti hening, sepi dan nyaman. Ya, oke bro, sekarang kita jam 13.48. OTW kemana? Ke rumah. Halo guys, inilah akhir dari cerita kami kali ini. Dan kami udah sampai tempat tujuan kami yang semulanya. Apalagi Dang, gimana perjalanan kita? Waktunya mandi bang itu. Ya, sekarang mau bersih-bersih. Udah larut juga waktunya. Mau dimandiin sama abang. Gimana San? Oke, Oke, sip. siap. Ada kata-kata yang mau tambah lagi? I'm say harudang. Oke, Bye-bye. dadah. Keep sleep in the water. Siap. Oke.